Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Karisma Yunitias dengan NIC CP233. Di video kali ini aku bakal jelasin langkah-langkah untuk machine learning dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Naive Bayes. Di sini kita punya data set label yang sudah memiliki label. Di sini bisa kita simpan dulu dalam bentuk file Excel untuk kita gunakan di bagian keyname-nya. Kita pilih Microsoft Excel. Kita tunggu untuk download-nya. Kita simpan dataset label transaksi Naive Bayes. Kita aja buat mempermudah. Selanjutnya kita buka untuk keyname-nya. Lalu kita membuat workflow baru. Di sini aku simpan di bagian workspace tugas dan latihan. Lakukan klik kanan. Kemudian kita new keyname workflow. Di sini kita beri nama saja tugas 3 machine learning. Kita save dengan klik finish. Kita tunggu untuk membuka. Nah, ini kan sudah terbuka. Untuk yang pertama, tentunya kita perlu Excel Reader. Excel Reader, kita tambahkan nodenya di sini. Nah, di sini sudah kita tambahkan node, lalu kita klik kanan. Configure untuk menambahkan filenya ke sini. Kita tunggu dulu. Nah, di sini read from local file system, mode file. Lalu di sini kita bisa browse. Browse untuk filenya mau pakai yang mana. Kita tadi simpan di bagian EMBKM. Kita cari dulu. Untuk dataset label transaksi machine learning yang ini. Naive Bayes ya yang ini. Lalu kita klik enter. Kita tunggu untuk scanning file. Di sini ada mau pilih sheet yang mana. Kalau di sini cuma satu, kita pilih first with data aja langsung. Lalu kita klik apply. Setelah berwarna biru, kita klik OK. Setelahnya langsung saja kita lakukan execute. Kita tunggu sampai Excel Reader-nya ini berwarna hijau. Nah, ini sudah hijau berarti sudah berhasil. Kita lihat dulu datanya menggunakan icon ini. Kita klik aja. Nanti data yang muncul sama dengan data yang ada di bagian Excel tadi yang di sini. Sama ya teman-teman. Berikutnya kita balik ke keyname-nya. Untuk tabelnya ini kita close dulu. Setelahnya kita akan melakukan normalisasi data yang kita lakukan menggunakan node normalizer. Ini ada normalizer. Kita masukkan nodenya. Kita hubungkan dengan Excel Reader-nya. Di sini kita lakukan konfigurasi. Untuk normalizer di sini does not normalize the value of all selected numeric columns. In the dialog you can choose the column you want to work on. Jadi di sini yang bisa dilakukan normalisasi adalah data dengan
atau kolom dengan kolom yang berisi numerik atau angka, yang artinya di data penjualan ini itu adalah di bagian totalnya ya teman-teman. Jadi di sini kita nanti akan melakukan normalisasi data untuk bagian total. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul untuk konfigurasi normalizernya, node normalizernya. Di sini kita include-kan yang total yang aku bilang tadi, yaitu numeric column itu ada total. Selanjutnya untuk normalization method, di sini ada 3 metode, ada min max, z-score, dan decimal scaling. Jadi di sini aku pilih untuk yang min max saja karena data aku untuk menggunakan z-score itu aku cek untuk bagian normal distribusinya itu masih jauh dari normal. Jadi aku memilih min max saja. Kita klik OK setelahnya. Lalu kita lakukan execute. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, ini sudah, lalu kita lihat hasil dari normalizernya seperti apa. Nah, di sini totalnya itu sudah dilakukan normalisasi jadi 0 sampai 1 aja. Yang tadinya angkanya banyak, di sini lebih kecil, lebih mudah untuk dilihat ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan node partitioning. Partitioning. Kita cari nodenya. Partitioning ini. Ini digunakan untuk semacam memilih sampel. Ini, the input table is split into 2 partition, row and rows, train and test data. The 2 partition are available at 2 output ports. The following option are available the dialog. Jadi ini nanti itu bisa membagi data ini menjadi 2, semacam saat ada analisis, ada yang digunakan dan ada yang bukan tidak digunakan, tapi ada sampelnya dan ada sisa dari sampel itu sendiri gitu. Jadi ini kita sambungkan dengan yang normalizer. Lalu kita lakukan konfigurasi. Kita pilih relatif saja dan kita gunakan sampelnya yaitu 80% dari data. Untuk ini kita bisa pilih stratified sampling atau kita juga bisa pilih draw randomly. Ini untuk random, memilih sampel secara acak. Lalu kita klik apply. Lalu kita OK.
Nah, di sini sudah kuning dan kita lakukan execute. Nah, itu kita lihat dulu hasilnya dari partitioning itu seperti apa. Ini adalah, katakanlah ini sampel yang diambil gitu aja teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk membagi ini menjadi dua agar kita bisa melihat itu, kita bisa menggunakan node table view. Ini table view, kita masukkan dua node untuk dua port yang ada di sini. Nah, kita rapikan. Nah, ini untuk port 1. Untuk testingnya. Nah, dan trainingnya. Lalu setelah ini sudah kita bagi seperti ini, langsung saja kita execute dengan yang dua segitiga ini. Jadi kita lakukan execute dengan dua ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah hijau. Kita bisa lihat ini untuk yang testingnya. Ya, lalu yang bawah adalah learning. Port 1 dan port 2. Nah, ini sudah ada yang kita ambil yaitu untuk testingnya. Lalu selanjutnya ini untuk yang learn, test and learn ya teman-teman. Part 1, part 2. Nah, ini ada 50 dengan 9 kolom. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menggunakan naive bias-nya tadi, algoritma naive bias. Kita cari nodenya, ada node naive bias di sini. Nah, ini kita tambahkan yang naive bias yang learner dulu ya teman-teman. Ini kita akan sambungkan dengan yang port 1. Nih, di sini kita akan sambungkan dengan port 1. Nah, nyambung. Nah, turunin dikit mungkin ya, biar lebih gampang dan nggak menutup si node 4. Nah, ini selanjutnya yaitu kita akan lakukan konfigurasi. Di sini di bagian classification column, ini bisa kita pilih cluster. Selanjutnya untuk unique maximum number of unique nominal value, ini kita bisa isi 100. Setelahnya kita klik apply, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita execute. Selanjutnya, naive bias prediktornya kita masukkan juga. Di sini kita sambungkan dengan port 2. Dan yang naive bias learner ini juga disambungin ke sini, sesuaikan saja untuk bentuk portnya. Mungkin kita atur agak ke sini biar tidak rumit ya. Kita geser. Nah, begini. Kurang kayak. Dikit lagi. Nah, dia nutup nodenya. Oke. Nah, sudah begini. Ini kita bisa
lakukan execute. Nah, ini sudah. Lalu kita akan mencoba menampilkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari Naive Bayes Prediction. Nah, di sini dia akan membuat kolom baru yaitu bentuk prediction di sini. Ini ada. Kalau yang bagian di sini learner tadi kita bisa lihat juga di sini. Bukan sebelahnya. Nah, ini ada seperti ini untuk partnernya. Nah, di sini ada total count dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menguji akurasi dari ini tadi. Pengujiannya, datanya kita menggunakan node scorer. Nah, ini kita bisa tambahkan di samping naive biasnya. Kita geser lagi ya teman-teman biar muat. Di sini kita bisa tambahkan. Sepertinya aku mau ke atas sedikit biar lurus. Nah, ini kita sambungkan dengan naive bias prediktornya. Kita lakukan konfigurasi. First column-nya adalah cluster, second column-nya prediction cluster, ini sudah benar. Lalu selanjutnya langsung aja kita apply dan klik OK, kemudian kita execute. Ini sudah berhasil, kita lihat hasilnya sepertinya aku salah pilih. Sebentar, sebelahnya. Nah, di sini ada correct classified dan di sini ada akurasi 100% dan wrong classified 0 dan errornya 0%. Di sini akurasi 100% itu bukan berarti dia baik ya teman-teman. Di sini berarti data ini dapat mengakibatkan overfitting. Overfitting adalah kondisi di mana model machine learning itu terlalu baik atau terlalu pintar dalam mengenali data latihan ya teman-teman. Sehingga model ini justru tidak bisa bekerja dengan baik pada data baru. Jadi begitu, untuk menghindarinya kita bisa melakukan penambahan data atau menyederhanakan model seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan dulu untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan deployment. Di sini kita akan menggunakan PMML. Kita cari dulu untuk modulnya PMML reader dulu. Writer dulu sebelum reader. Nah, di sini ini kita akan sambungkan dengan naive Bayes learner-nya. Sini kita sambungkan dengan naive Bayes learner. Nah, tersambung. Lalu kita configure. Ini kita akan menyimpan di sini write to, di sini kita ubah dengan relative to. Selanjutnya kita lakukan browse untuk menyimpan datanya. Kita cari, kita bisa save. Di sini boleh kita simpan dengan nama cancel. Bukan one. Nggak jadi.
Di sini aja, di sini kita simpan dengan nama PMML dataset transaksi. Aja teman-teman. Lalu kita save. Di sini kita lakukan apply, lalu oke. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan execute. Ini sudah hijau, berarti sudah berhasil. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan PMML reader di sini untuk melakukan analisis yang deployment data. Ini di sini. Itu kita tambahkan untuk configure dengan ini tadi kita relative to, selanjutnya kita browse. Di sini ada PMML dataset transaksi yang sudah kita buat tadi, kita open. Lalu selanjutnya kita apply dan kita klik OK. Setelahnya kita akan menambahkan Excel Reader untuk data baru. Di sini tadi aku punya 2 data, yaitu di sini yang tanpa label. Aku simpan dulu untuk datanya. Tunggu. Yang nantinya kita juga akan masukkan ke dalam keyname-nya. Di sini kita tunggu dulu selesai loadingnya. Oke, jadi di sini kita akan download filenya dalam bentuk Excel. Ini Microsoft Excel. Kita isi dengan nama machine learning. Bentar. Kita tunggu dulu untuk membuka file manager. Nah, ini udah terbuka. Di sini kita tambahkan kode machine learning. Kita gampang nyarinya, lalu kita save. Selanjutnya kita balik lagi ke keyname-nya. Bentar, tadi kita belum close ya. Kita close dulu. Nah, di sini kita akan nambahin untuk Excel Reader. Excel. Excel Reader, ini kita bisa tambahkan di sini. Mana ini? Excel Reader-nya harusnya masuk. Kejauhan tapetnya. Taruh di bawah PML Reader. Di sini kita lakukan configure. Kita tambahkan untuk filenya yang tadi. Salah. Kita local file system, lalu kita browse untuk filenya. Tadi di MBKM ya, data E. Dan MBKM. Di sini ada tadi prediksi, mana prediksi ya? Nah, ini prediksi rentang transaksi machine learning. Kita open. Ini masih scanning ya, kita tunggu. Nah, ini. Lalu kita lanjutkan dengan klik
apply, kemudian kita klik OK. Di sini langsung aja kita execute. Nah, ini udah berhasil ya untuk accelerator-nya yang bagian data tanpa labelnya atau deployment-nya. Di sini selanjutnya kita akan melakukan normalisasi data sama seperti yang sebelumnya tadi. Menggunakan node normalizer. Ini kita apply. Kita masukkan ke sini. Ini yang lurus. Nggak bisa ya udah. Nah, ini kita sambungkan dengan Excel reader-nya. Lalu kita lakukan configure. Kita tunggu dulu untuk normalisasi data ini. Nah, ini untuk include-nya total. Kita tetap menggunakan min-max ya teman-teman. Langsung saja kita klik OK. Setelahnya kita execute. Di sini kita bisa lihat data hasil normalisasinya. Di sini. Udah, selanjutnya kita akan menggunakan node naive Bayes lagi. Yang prediktor. Di sini kita akan menyambungkan dengan PML reader dan juga normalizer. PMML readernya ini kita belum execute, kita execute dulu ya tadi. Nah, sudah. Selanjutnya di bagian naive Bayes prediction ini, lalu kita langsung saja execute karena kita menggunakan default-nya yang ada. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi muncul untuk prediction-nya yang baru. Ini adalah yang baru, salah. Untuk menampilkannya ini menggunakan ini. Nah, di sini muncul untuk yang baru ada lower. Ini kan tadi belum ada label untuk data awalnya. Yang ini tadi itu kan belum ada untuk prediction atau clusternya yang di samping sini tadi. Nah, ini setelah kita lakukan menggunakan naive Bayes predictor ini tadi, jadi tampil untuk di bagian label akhirnya di bagian prediction. Di sini ada lower transaction dan juga ada upper transaction. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan denormalisasi data untuk menampilkan data sebelum denormalisasi. Jadi data aslinya gitu kita lakukan denormalisasi. Denormalizer, menggunakan denormalizer. Di sini kita tambahkan. Di sini kita sambungkan, kita sesuaikan dengan portnya. Nah, di sini kita sambungkan. Langsung saja kita execute yang ini. Kita execute untuk denormalizer datanya. Nah, di sini selanjutnya kita open, kita tampilkan data aslinya. Nah, di sini ada di bagian totalnya, itu sudah bukan angka-angka 0, atau yang dinormalisasi tadi di kisaran 0 sampai 1. Jadi di sini adalah angka aslinya dari total penjualan yang ada. Misalkan ini ada 286.184 dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk langkah terakhir, kita akan memvisualisasikan data yang ada di sini menggunakan bar chart mungkin, atau nanti aku mau coba menggunakan table view juga. Di sini sebelumnya kita akan melakukan group by atau grouping untuk data yang telah dinormalisir ini tadi. Kita bisa tambahkan node group by-nya di sini. Kita sambungkan. Lalu selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk bagian group by.
Di sini aku akan grouping nama customer. Lalu untuk aggregation-nya itu aku mau ambil total, add, dan aku mau ambil sum. Aggregation-nya pakai sum. Jadi kita apply dan kita klik OK. Lalu kita execute. Setelahnya kita akan melakukan, coba kita lihat dulu untuk datanya, aku mau tampilin dulu. Jadi gini ya, ini ada sum-nya, totalnya, dan ada customer-nya. Selanjutnya kita akan membuat untuk bar chart. Kita pakai node bar chart untuk memvisualisasikan data ini. Nah, di sini ini kita hubungkan dengan group by. Lalu kita klik kanan dan configure. Kita lakukan setting untuk bar chart-nya. Nah, ini kategori dimension customer, lalu include-nya sum total. Di sini kita ambil agregasinya itu sum. Lalu berikutnya untuk title chart, di sini kita tulis data penjualan. Nah, ini setelah sudah kita oke, lalu kita execute. Setelah berhasil, kita bisa lihat hasilnya dengan icon kaca pembesar. Nah, ini adalah data penjualannya dari beberapa customer yang ada. Coba aku naikin ke atas sedikit. Bisa ya? Ini aku mau nampilin ini. Ini ada Azure Interior, ada CV Auto, CV Inovasi gitu. Nih, kalau kita klik tiap warnanya di sini tuh masing-masing customernya dengan total penjualannya itu ada berapa total penjualan yang kita terima dari masing-masing customer yang di sini. Jadi ini tuh kayak meskipun tadi transaksinya itu nggak cuma satu dalam satu customer, nama customer itu kan transaksinya banyak. Jadi di sini tuh langsung tampil untuk totalnya dari keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh satu customer. Misalkan di sini ada Azure Interior. Di sini dia punya total penjualan yaitu 2.686.869. Lalu di sini itu ada Gemini Furniture. Di sini itu sebesar 4.171.811 gitu ya teman-teman. Jadi untuk data penjualan ini kita juga bisa lakukan simpan as image atau sebagai gambar. Dengan klik ini tombol download di atas pojok kanan atas. Di sini kita bisa data penjualan bar chart machine learning. Lalu kita save. Berarti ini sudah berhasil tersimpan sebagai gambar. Nah, ini bisa kita close. Jadi itu tadi langkah-langkah untuk melakukan machine learning, pembuatan machine learning dari mulai data yang sudah memiliki label dan belum memiliki label. Kita lakukan analisis menggunakan naive Bayes dan
Dan terakhir kita visualisasikan menggunakan bar chart. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu.